Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Nugroho, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi, mata kuliah Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan setidaknya tiga tugas dari Bapak dosen untuk menjelaskan apa itu Stack LIFO, apa itu QLIFO, dan Quickshot melalui program Java, gitu, bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah LIFO, Stack LIFO. Mungkin singkat saja ya. Karena tadi sempat take dia lebih dari 15 menit. Mohon maaf sebelumnya. Di Stack LIFO ini saya akan menjelaskan bagaimana itu konsep LIFO yang mana dia secara namanya sendiri dia adalah last in first out, di mana data yang terakhir kali dimasukkan gitu kan, maka dia akan yang dikeluarkan. Di sini dia akan menggunakan metode push dan pop untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Nah, saya konstruktor dulu untuk mendefinisikan mungkin ini tambahan saja gitu kan, max size untuk membatasi data yang akan masuk berapa dan untuk mendeteksi apabila memang di dalam datanya itu adalah data kosong gitu atau array kosong sehingga tidak bisa dikurangkan ataupun ditambahkan secara berlebihan. Nah, apakah stack itu penuh? Nanti dia akan menggunakan fungsi is full atau is empty untuk kosong. Lalu ada fungsi push yang saya buat untuk menge-push data masuk. Lalu pop untuk mengeluarkan data yang terakhir kali dimasukkan gitu. Lalu untuk pick ini adalah untuk melihat data teratas atau yang terakhir kali kita masukkan. Lalu display stack untuk mendisplay atau memprint outkan ke terminal data-data yang sudah kita lakukan operasinya gitu. Nah, untuk mainnya adalah saya print outkan judulnya untuk tambahan saja. Lalu saya deklarasikan array datanya dari 10 hingga 89, acak saja begitu kan. eh, Minimal data 8 sesuai dengan soal. Saya print out kan untuk proses push-nya, saya jelaskan. Saya akan pisahkan data itu mulai satu persatu gitu kan dari 10, 25 dan sebagainya. Lalu yang terakhir kali saya masukkan atau kita push 89, saya tampilkan sebelum di pop gitu kan. Yang mana 89 itu adalah data terakhir kita masukkan. Lalu kita pop nanti 89. Mulai dari 89 itu data akan eh, dikeluarkan begitu. 89 lalu dilanjutkan dengan 71 dan 63. Nanti saya tampilkan juga setelah pop seperti apa tampilannya, lalu ada rangkuman singkat terkait dengan konsep LIFO itu sendiri. Saya coba run, tampilkan dalam terminal begitu. Cukup besar terminalnya. Sudah terlihat, di sini saya tampilkan itu judulnya, atau proses push-nya mulai dari 10 sampai 89, dan 89 ini sebagai stack terakhir kita tambahkan, itu kan teratas, lalu kita proses pop, tiga kali saya tampilkan tadi pada fungsi popnya, yaitu pop karena dia LIFO, dia akan mengambil dari 89, 71, dan 63, secara berurutan gitu. Mulai dari yang terakhir kali dimasukkan 89, dengan juga 71 dan 63. Saya tampilkan juga hasil setelah pop menyisakan 5 data pertama kali kita push gitu sampai dengan 56. Konsepnya adalah last in first out, di mana data terakhir kita masukkan dia akan pertama kali keluarkan. Oke, saya lanjutkan ke yang kedua yaitu Q untuk Vivo. Sama seperti Vivo tadi, mungkin saya deklarasikan max size-nya, lalu kita coba untuk mendeteksi apa full atau tidak. Nanti kita deklarasikan juga jumlah max size-nya, seperti yang tadi stack Vivo. Maaf tadi lupa, ada di 10 tadi stack Vivo-nya. Untuk Q-nya juga sama nanti 10 juga. Kita cek apakah di empty atau tidak. Kita NQ untuk menambahkan dan DQ untuk mengeluarkan data tersebut dari array. Terus kita pick untuk melihat data teratas atau terakhir kali kita
NQ kita masukkan, lalu display queue untuk melihat antrian atau barisannya seperti apa. Sama untuk mainnya, kita tampilkan judulnya, lalu kita deklarasikan make queue dengan jumlah aksesnya 10 data, kita tampilkan hanya 8 data saja sesuai dengan soal, lalu kita print outkan untuk proses NQ-nya, nanti kita partisikan satu persatu gitu kan, kita pecah satu persatu mulai 15 sampai dengan 96, lalu kita coba tampilkan sebelum di DQ gitu kan, full artinya. Lalu kita proses DQ 3 kali di sini sama seperti yang proses tag LIFO tadi. Lalu kita displaykan setelah dilakukan DQ. Lalu saya coba rangkumkan sedikit tentang uh, apa itu Vivo. Kita coba run begitu kan. Kita run. Kita tampilkan judulnya tadi, kita proses NQ mulai dari 15 sampai 96, 8 data ini kita masukkan secara berurutan. Di sini kita tampilkan data 15 dulu, baru 32, dan sampai dengan 96 untuk data terakhir, mulai dari 15, front dari 96. Data pertama 15, data terakhir 96. Nah, untuk proses Vivo ini first in first out karena dia data pertama kali itu dimasukkan dia akan pertama kali juga dikeluarkan, maka 15 karena dia pertama kali dimasukkan maka 15 akan pertama kali dikeluarkan dari proses DQ. Karena 3 kali DQ 15, 32 dan 44 secara berurutan. Lalu kita tampilkan juga data setelah di DQ menyisakan 58 sampai dengan 96. Dan saya jelaskan sedikit bab Vivo tadi, saya ulang-ulang lagi, first in, first out, di mana data pertama itu akan pertama kali keluar. Seperti antrian barisan, begitu ya. Kalau dia antri duluan, maka dia akan pertama kali dilayani. Gitu. Lanjut, untuk quick sort, kita hapus dulu terminalnya. Kalau quick sort ini sedikit lebih panjang, gitu kan, karena saya menggunakan metode untuk membandingkan elemen kita ambil salah satu elemen yang kita namakan sebuah pivot, gitu kan, kita ambil elemen paling kanan paling akhir gitu kan dari array data kita, baru kita bandingkan dengan seluruh elemennya dan kita dapatkan indeks yang sesuai dengan perbandingan itu tadi. Kalau dia lebih kecil maka dia akan semakin ke kiri indeksnya, kalau dia lebih kanan dia artinya dia semakin besar gitu kan. Eh, kita deklarasikan fungsi partition untuk mempartisipasi untuk mengambil pivot yang paling kanan tadi data terakhir, lalu kita ambil indeks yang sesuai itu seperti apa, lalu kita tukar dengan indeks yang tidak sesuai dengan yang sesuai tadi elemennya gitu kan. Lalu kita ada fungsi quicksort untuk uh, melakukan print out dari low ke high untuk indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 7. Dari indeks ke 0 sampai indeks ke 7, mainnya sebenarnya ini sih untuk quicksort itu. Nanti kita ambil, kita panggil fungsi dari partition itu sendiri dalam quicksort gitu kan untuk membandingkan itu tadi setelah dapatkan indeks yang sesuai kita sampaikan di sini, lalu kita secara berulang nanti kita tampilkan juga untuk proses quicksortnya, kita tampilkan juga dalam bentuk yang lebih simpel di terminal gitu kan. Yang pertama kali kita deklarasikan adalah array itu sendiri gitu kan, dari 64 sampai dengan 5. Di sini data yang dimasukkan itu acak. Nanti kita tampilkan data sudah diurutkan, terus prosesnya, terus data sudah diurutkan secara berurutan. Mungkin langsung saja kita run Java-nya. Nah, di sini sudah muncul untuk program quicksort-nya. Data yang sebelum kita urutkan yaitu 64 sampai dengan 5 tadi. Terus kita panggil fungsi quicksort gitu kan. Panggil fungsi quicksort. Dalam fungsi quicksort itu ada fungsi partition. Nah, di bagian partitionnya itu kita panggil lagi fungsi partition untuk mengambil pivot, yaitu data paling kanan, dalam hal ini 5, gitu kan. Dalam hal ini 5, kita bandingkan dengan seluruh elemen, oh ternyata dia lebih kecil dari semua elemen. Maka dia
cocoknya adalah di atau seharusnya di indeks yang ke nol gitu kan. Mas, maka di sini muncul indeks ke nol itu untuk nilai 5, maka 5 kita tukar dengan 64 yang tadi indeks nolnya itu 64 gitu kan. Sehingga didapatkan hasil setelah partisi untuk pivot yang pertama 5 menjadi indeks ke nol. Lalu kita karena nol sudah ketemu gitu kan sudah sesuai, maka kita lanjutkan dari indeks ke 1 ke 7. Dari 1 ke 7 kita ambil pivot 64 gitu, lalu indeks yang sesuai dengan nilai 64 setelah dibandingkan dengan semua elemen itu ada indeks kelima. Nah, maka kita tukar indeks kelima yang dari data yang acak tadi, kita tukar dengan 64, dan yang 88 kita pindahkan ke indeks 64 tadi. Sehingga indeks kelima sudah clear, sisa kita bagi dua kubu, yaitu 78, sorry, indeks ke 67 sama yang kiri itu 1 sampai 4 gitu. Nah, 1 sampai 4 kita coba pilih pivotnya 3, ini indeks 1 ke 4. Kita pilih pivotnya 33, 33 kita bandingkan dengan elemen lainnya, ternyata didapat dia indeks ketiga yang sesuai, maka dia ditukar dengan 47, 47 menjadi indeks keempat, gitu kan. Oke, karena sudah sesuai dengan indeksnya 33 ke indeks ketiga, maka hasil setelah partisi dia seperti ini. 3 dan 4 clear gitu kan, karena sudah 5 sudah selesai, 3 selesai, 4 harusnya sudah selesai karena sudah di bawah indeks 5 dan sudah di atas indeks 3, 4, 7 clear. Lalu kita bandingkan untuk satu yang dengan yang kedua gitu. 25 dan 12 kita bandingkan, oh ternyata 12 itu indeks yang sesuai dengan indeks 1 karena dia lebih kecil dari 25, maka tinggal ditukar saja. Indeks 3 clear, indeks 1 clear, maka 25 clear. Lalu kita kembali ke indeks 67 tadi, yang akhir tadi, 71 dan 78. Kita ambil pivot 88, kita bandingkan 71. Ternyata lebih besar dari 71, maka dia sudah sesuai di indeks 7. Sehingga tidak ada perubahan. Data sesudah diurutkan, itu sudah urut, karena indeks ke 0 itu yang benar 5, indeks ke 1, 12, indeks ketiga, sorry, 0, 1, 2, 3. 25 itu indeks kedua, 333, 447, 564, 671, dan 7 itu 80. Cara kerjanya adalah itu tadi, kita partisikan, ambil pivot, kita bandingkan dengan seluruh elemen, dia cocoknya atau seharusnya itu di indeks berapa. Begitu secara berurutan, nanti didapatkan hasil akhir eh, data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar dalam soal ini, dalam hal ini dari kecil ke yang besar. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Mungkin banyak kesalahan, banyak kata-kata yang belibet dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.